Presiden boleh bangga dengan jabatannya, Amerika boleh bangga dengan kecanggihannya, akan tetapi umat muslim harus bangga akan salamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh Dewan Hakim, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau semua. Dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan saya yang saya sayangi dan saya banggakan. Hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan, pada zaman sekarang semakin ramai orang berlomba-lomba mengejar jabatan, berebut kedudukan sehingga menjadikannya sebagai sebuah obsesi kehidupan. Menurut mereka yang menganut paham atau prinsip ini tidak lengkap rasanya selagi hayat di kandung badan kalau tidak pernah menjadi orang penting, dihormati dan dihargai masyarakat. Jabatan baik formal maupun informal di negeri kita Indonesia dipandang sebagai sebuah aset karena ia baik secara langsung maupun tidak langsung. Berkonsekuensi kepada keuntungan, kelebihan, kemudahan, kesenangan, dan keistimewaan dan setumpuk keistimewaan lainnya. Maka tidaklah heran menjadi kepala daerah, direktur, dan sebagainya merupakan impian dan obsesi semua orang. Mulai dari kalangan politikus, tokoh masyarakat, bahkan sampai kepada artis. Yang sangat mengherankan lagi, orang berjualan, bahkan penjaga sekolah pun ikut-ikutan mencalonkan diri. Mereka berebut jabatan tanpa mengetahui siapa sebenarnya dirinya, bagaimana kemampuannya, dan layakkah dirinya memegang jabatan atau kepemimpinan tersebut. Lebih parah lagi, mereka kurang bahkan tidak memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat kepemimpinan itu sendiri. Karena menganggap jabatan adalah keistimewaan, fasilitas, kewenangan tanpa batas, kebanggaan, dan popularitas. Padahal jabatan adalah tanggung jawab, pengorbanan, pelayanan, dan keteladanan yang dilibat dan dinilai oleh banyak orang. Kepemimpinan merupakan permasalahan yang sangat urgent dikaji dan ditelaah, baik bersifat normatif maupun historis. Dalam Islam, tren kepemimpinan biasanya disejajarkan dengan khalifah imamah atau dinamakan dengan qawwamuna. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Kepemimpinan dalam Konsep Al-Quran. Sebagaimana landasan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim, yang artinya ingatkah engkau Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,
Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhanmu berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oleh karena itu, di dalam ayat ini kepemimpinan dan kekhalifahan dinyatakan dengan resmi. Dengan begitu kedudukan sertifikatif manusia dan nilai semua manfaat disandarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang menunjukkan secara sempurna kekuatan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di samping kewajiban bersyukur dan beribadah kepadanya. Dari pidato ini dapat saya simpulkan bahwa kriteria mengkristalkan bahwa pemimpin yaitu berilmu dan kuat. Ilmu pemimpin membawa negara kepada kemakmuran. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kalau hendak memilih kain, pilihlah kain bertapak catur. Kalau hendak memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang berakhlak jujur. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.